Jika kamu pernah mendengar tentang Yesus, kamu mungkin tahu tentang salah satu ajarannya yang terkenal yang disebut aturan emas. Perbuatlah kepada orang lain sebagaimana kamu kehendaki supaya mereka perbuat kepadamu. Dan ajaran ini sebenarnya merupakan pernyataan ulang dari ajaran Yesus lainnya, di mana tujuan hidup itu terletak pada mengasihi Allah dan mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Wah, indah sekali. Tetapi sebenarnya apa yang ia maksud dengan kata kasih? Kata kasih ini tidak jelas artinya. Karena kita bisa mengasihi ibu kita, tapi kita juga bisa mengasihi atau menyukai pizza. Dan jikalau kata mengasihi dan menyukai memiliki arti yang sama, maka ibu kita akan merasa sangat sedih. Jadi apa yang dimaksud Yesus dalam bahasa yang ia ucapkan? Pertama-tama, kalimat kasihilah sesamamu manusia ini merupakan kutipan dari kitab suci bahasa Ibrani, di mana kata untuk kasih adalah ahavah. Namun, bahasa yang Yesus gunakan sehari-hari untuk berbicara dan mengajar adalah bahasa yang serumpun dengan bahasa Ibrani, yaitu bahasa Aram, di mana kata untuk kasih adalah rahmah. Tetapi ketika para pengikut Yesus kemudian menyebarkan ajarannya ke seluruh dunia, mereka menerjemahkan kata ini ke dalam bahasa Yunani dengan menggunakan kata agape. Nah, ini yang menarik. Para pengikut Yesus yang mula-mula yang menulis kitab Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani, mereka tidak mempelajari arti kata agape dengan mencarinya di kamus kuno, melainkan mereka mengamati ajaran-ajaran Yesus serta kisah hidupnya agar dapat merumuskan kembali konsep mereka tentang kasih. Jadi suatu kali, ketika Yesus ditanya tentang hukum yang paling utama dalam kitab suci orang Yahudi, ia pertama-tama mengutip doa lama dalam kitab Taurat yang disebut Shema. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jadi mengasihi Allah merupakan hal yang paling utama. Tetapi kemudian Yesus segera melanjutkan dengan menyebutkan hukum lain dari kitab Taurat yang sama pentingnya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi mana yang paling penting? Mengasihi Allah atau mengasihi sesama manusia? Yesus menjawab, ya. Kalau kita masih bertanya seperti ini, artinya kita belum mengerti apa yang dimaksud Yesus. Bagi Yesus, keduanya seperti dua sisi mata uang. Kasih kita kepada Allah akan nyata melalui kasih kita kepada sesama manusia. Begitu juga sebaliknya. Keduanya tak terpisahkan. Jadi jelaslah bahwa bagi Yesus, kasih agape itu pada dasarnya bukanlah perasaan yang kita rasakan pada orang lain. Seperti ucapan aku jatuh cinta. Bagi Yesus, kasih adalah tindakan. Kasih merupakan pilihan yang kita buat untuk menyejahterakan orang lain selain diri kita sendiri. Yesus juga terus mengajarkan bahwa kasih yang sejati kepada Allah dan sesama itu berarti menyejahterakan orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun, khususnya dari orang-orang yang sedang dalam kesulitan yang tidak bisa membalas kasih kita seperti yang mereka inginkan. Menurut Yesus, kasih yang murah hati seperti ini mencerminkan detak jantung Allah. Dan ia bahkan menambahkan bahwa standar tertinggi dari kasih yang sejati itu adalah seberapa baik kita memperlakukan orang yang tidak kita sukai. Seperti firman-Nya yang berkata, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Bagi Yesus, mengasihi musuh seperti ini merupakan keteladanan dari sifat Allah sendiri. Nah, kita tidak akan berbicara tentang Yesus sampai hari ini kalau ia cuma berkata-kata, kasihilah musuhmu. Ia memang benar-benar hidup seperti ini. Yesus senantiasa menolong dan melayani orang-orang di sekitarnya secara giat dan nyata. Dan ia terus-menerus mendatangi orang-orang yang miskin dan yang menderita, yang tidak bisa memberinya apapun sebagai balasan. Ia menunjukkan kasih kepada orang-orang yang terlupakan, yang biasanya diabaikan. Dan ketika Yesus akhirnya memasuki kota Yerusalem, ia menjadi musuh dari para pemimpin umatnya, karena ia menuduh mereka munafik dan korupsi. Tetapi kemudian, bukannya ia menyerang para musuhnya dan menggulingkan mereka, ia malah membiarkan mereka membunuhnya. Yesus mati karena keegoisan dan kejahatan para musuhnya, karena ia mengasihi mereka. Selepas Paskah di pagi hari, Yesus dan kemudian para pengikutnya menyatakan bahwa kuasa kasih Allah bagi dunialah yang dinyatakan melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Seperti kata Rasul Paulus, Allah menunjukkan agape-Nya kepada kita, oleh karena Mesias telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Atau seperti kata Rasul Yohanes, agape Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Lalu tentu saja Yohanes menyimpulkan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi iman Kristen itu percaya bahwa di pusat alam semesta ini, Allah ada dengan kasih-Nya yang melimpah bagi dunia ciptaannya.
Sehingga keberadaan manusia ditujukan untuk menerima kasih yang dianugerahkan kepada kita melalui Yesus dan kemudian mencurahkannya kepada orang lain. Sehingga terciptalah suatu komunitas kasih yang mendahulukan kepentingan orang lain dan pengorbanan diri. Demikianlah arti dari kasih agape dalam Perjanjian Baru.